Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Badri. Saya mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai hubungan body image dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum dari Keluarga Purwokerto. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penguji 1, Ibu Suci Hasanah, Eskep Nurse Mkep, penguji 2, Ibu Adiratna Skarsiwi, Eskep Nurse Mkep, penguji 3, Bapak Refat Teja Mukti, Eskep Nurse Mkep. Baik, yang pertama mengenai latar belakang, seperti kita ketahui bahwasannya setiap tahun kejadian kanker baik di dunia dan di Indonesia ini selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Global Burden of Cancer Globocan, di dunia pada tahun 2018 diketahui bahwa terdapat 18,1 juta kasus baru kanker dengan mortalitas mencapai 9,6 juta kematian akibat kanker di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 19,2 juta kasus baru disertai dengan mortalitas kematian sebanyak 90,9 juta kasus. Hal ini juga terjadi di Indonesia berdasarkan dasar riset kesehatan dasar pada tahun 2013 kejadian kanker yaitu mencapai 1,4 per 1000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 1,8 per 1000 penduduk, di mana prevalensi kanker di Jawa Tengah itu mencapai 2,1 per 1000 penduduk. Yang dapat kita ketahui bahwa prevalensi kanker di Jawa Tengah ini lebih besar jumlahnya dibanding dengan prevalensi kejadian kanker secara nasional. Nah, kenaikan atau peningkatan kanker ini perlu ditangani dengan cara deteksi dini dan ada beberapa penanganan dan salah satunya adalah kemoterapi. Selain memberikan dampak positif, kemoterapi juga memberikan dampak negatif. Adapun beberapa dampak negatifnya seperti dampak fisik dari kemoterapi seperti mual muntah, diare, stomatitis, alopecia dan sebagainya. Hal inilah yang akan memengaruhi pengaruh terhadap body image atau gambaran atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Berdasarkan prasurvei, saya menyebar 5 kuesioner kepada pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum dari Keluarga. Didapatkan 1 dari 5 responden berada pada body image cukup dan 4 atau 80% dari total keseluruhan itu berada pada body image kurang. Nah, hal ini terjadi karena adanya perubahan bentuk tubuh dan perubahan fisik. Kemudian terjadi perubahan hubungan sosial dan lingkungan, dengan kata lain di mana hal ini akan memengaruhi kualitas hidup pasien kanker. Dari hal inilah maka peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu adakah hubungan antara body image dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum dan di Keluarga Purwokerto. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui hubungan body image dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum dan di Keluarga Purwokerto. Kemudian untuk tujuan khusus ingin mengidentifikasi karakteristik responden seperti jenis kelamin, status pernikahan, usia, pendidikan, pekerjaan, jenis kanker, dan lama kemoterapi yang diterima oleh pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Kemudian ingin mengidentifikasi body image pasien, mengidentifikasi kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum dan di Keluarga Purwokerto. Kemudian ingin menganalisa hubungan body image dengan kualitas hidup pasien kanker
yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum dari Keluarga Purwokerto. Nah, adapun kerangka teori dalam penelitian ini yang pertama kanker, seperti kita sudah ketahui, kanker merupakan sekumpulan sekumpulan penyakit atau kanker terjadi karena adanya sekelompok sel atau jaringan yang dimana mempunyai pertumbuhan yang terus-menerus tidak terkendali. Dan ada beberapa penanganannya, salah satu dalam penelitian ini adalah kemoterapi. Kemoterapi memberikan dampak positif dan negatif, di mana dampak negatifnya akan mempengaruhi body image seseorang. Adapun faktor yang mengaruhi body image seseorang yaitu seperti operasi, pengobatan, kegagalan fungsi tubuh, perubahan tubuh, status sosial budaya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk aspek body image-nya ada 7 aspek body image, yaitu physical attractiveness, body image satisfaction, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa gangguan dibagi menjadi 2, adaptif dan non-adaptif bagi body image. Gangguan body image adaptif seperti shock psikologis, reaksi emosional ya. Kemudian menarik diri, yang selanjutnya adalah penerimaan atau pengakuan secara bertahap. Gangguan body image maladaptif. Gangguan body image maladaptif pada pasien kanker biasanya menolak untuk melihat dan menyentuh bagian yang berubah, tidak dapat menerima perubahan struktur dan fungsi tubuh, terus mengungkapkan keputusasaan dan lain sebagainya, di mana hal ini akan mempengaruhi kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Kemudian kualitas hidup manusia itu dibagi menjadi 4 domain, yaitu domain fisik, domain psikologis, domain hubungan sosial, domain lingkungan. Kemudian ditarik ke bawah ini ada untuk tingkat kualitas hidupnya itu ada tingkat baik, tingkat baik, sedang, dan kurang. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas hidup seseorang itu ada jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, kesehatan fisik, dan dukungan keluarga. Dimodifikasi dari Tolasek 2019, Utami, Wicaksono, Rohmawati, dan Utami et al. 2020. Kemudian kerangka konsep dalam penelitian ini, saya ingin meneliti mengenai variabel independen dalam hal ini yaitu body image, dan yang kedua yaitu variabel dependen dalam hal ini kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Selain itu, saya juga ingin meneliti mengenai karakteristik responden, yang dimana karakteristik responden ini kalau kita lihat ke teorinya ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien. Di antaranya yaitu karakteristiknya yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, lama kemoterapi, dan jenis kanker. Kemudian untuk yang berada pada kotak yang putus-putus ini merupakan yang tidak diteliti. Kemudian hipotesa sementara yaitu HA, ada hubungan antara body image dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum dari Keluarga Purwokerto, sedangkan H0 tidak ada hubungan antara body image dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum dari Keluarga Purwokerto. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya, rancangan penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan desain deskriptif korelasi dan pendekatan cross-seksional. Kemudian untuk lokasi penelitiannya, unit perawatan kanker, ruang rawat jalan instalasi kemoterapi di Rumah Sakit Umum dari Keluarga Purwokerto. Kemudian untuk waktu penelitiannya diawali pembuatan proposal pada bulan September dan pengambilan data dilakukan pada tanggal 7 April sampai tanggal 22 Mei 2021.
Nah, untuk populasinya, populasi ini diambil dari rata-rata kunjungan sebanyak 498 rata-rata kunjungan 3 bulan sebelum peneliti melakukan prasurvei, yaitu pada bulan September sampai dengan November 2020 didapatkan sebanyak 498. Kemudian untuk penentuan sampelnya, besar sampelnya dalam penelitian ini menggunakan perhitungan aplikasi G-Power software, di mana effect size yaitu 0,3, tingkat kesalahan 0,05, derajat ketepatan 95%. Sehingga didapatkan jumlah minimum responden dalam penelitian ini adalah 67 responden. Kemudian untuk teknik pengumpulan sampelnya, itu menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode accidental sampling. Nah, untuk definisi operasionalnya, untuk karakteristiknya ada variabel usia, status pernikahan, jenis kanker, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama kemoterapi. Kemudian untuk variabel independennya yaitu body image pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Definisi operasionalnya adalah body image merupakan penilaian persepsi dan perasaan pasien kanker yang menjalani kemoterapi terhadap tubuhnya, baik secara penampilan fisik, fungsi fisik, bentuk ukuran, dan potensi tubuh yang disertai. Kemudian untuk alat ukurnya kuesioner body image, dalam penelitian ini menggunakan kuesioner body image scale dengan 10 pertanyaan yang terdiri dari 5 aspek, yaitu physical attractiveness, daya tarik fisik, body image satisfaction, kepuasan tubuh, body image, body concealment, penyembunyian tubuh, dan body image importance, pentingnya tubuh, dan social physique anxiety atau kecemasan fisik. Kemudian untuk parameternya di sini dibagi menjadi 3, ada kurang jika skor kurang dari 20, cukup jika skor berada antara 20 sampai 29, baik jika skor lebih dari 30. Untuk skalanya di sini merupakan skala ordinal. Kemudian untuk variabel dependent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Kualitas hidup merupakan suatu bagian terkait kesehatan yang mengacu pada rasa nyaman atau kesejahteraan well-being seseorang secara menyeluruh, termasuk fisik, psikologi, sosial, dan kesejahteraan lingkungan pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Kemudian alat ukur dalam penelitian ini menggunakan EORTC GLG C30 dengan 30 pertanyaan yang terdiri dari 4 domain dalam kualitas hidup, yaitu 5 subskala fisik, kesehatan, kelelahan, gejala, nyeri, mual, dan muntah, 2 subskala psikologis, emosional, dan kognitif, 2 subskala hubungan sosial, peran dan sosial, dan 1 subskala lingkungan, dampak keuangan. Kemudian untuk parameternya di sini dibagi menjadi 3, kurang jika nilai yang diperoleh pasien itu kurang dari 65, cukup jika skor pasien berada 62 sampai 94, baik jika skor pasien lebih besar dari sama dengan 94. Untuk skalanya yaitu skala ordinal. Nah, untuk hasil persentase karakteristik responden dalam penelitian ini dapat diketahui dari tabel ini bahwasanya karakteristik responden pasien kanker yang menjalani kemoterapi sebagai besar lansia berumur 46 sampai 65 sebanyak 38 responden, jenis kelamin perempuan sebanyak 56 responden, jenis kanker payudara sebanyak 41 responden, lama kemoterapi 1 sampai 3 bulan sebanyak 25 responden. Kemudian pekerjaan sebanyak 30 responden tidak bekerja, 35 responden tidak bekerja. Kemudian pendidikan terakhir, pendidikan dasar 49 responden, dan status pernikahan menikah 57 responden.
Kemudian untuk body image pasien kanker. Pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum dari Keluarga Purwokerto didapatkan sebagian besar berada pada kategori kurang sebanyak 54 responden. Kemudian untuk kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum dari Keluarga Purwokerto sebagian besar berada pada kategori kurang sebanyak 52 responden atau 77,6%. Kemudian hubungan antara body image dan kualitas hidup. Berdasarkan tabel di atas, bahwa dapat kita ketahui bahwa dari 67 responden, ada sekitar 47 atau 70,1% pasien kanker yang berada pada tingkat body image kurang dan memiliki kualitas hidup kurang. Dan 7 dalam kurung 10,4% pasien kanker yang berada pada tingkat body image cukup memiliki kualitas hidup cukup. Nah, berdasarkan hasil uji statistik Spearman Rank, diketahui bahwa diperoleh nilai p-value 0,000 kurang dari nilai alfa 0,05 yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Maka ada hubungan antara body image dengan kualitas hidup pasien yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum dari Keluarga Purwokerto. Dari hasil nilai uji korelasi correlation coefficient didapatkan nilai 0,458. Maka kekuatan hubungan antara body image dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum dari Keluarga itu berada pada kategori lemah dengan arah nilai korelasi positif, yang artinya ketika body image pasien kanker kurang, maka kualitas hidup akan mengikuti kurang atau jalan searah akan kurang dan sebaliknya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kubro dan Yilmaz 2018 yang meneliti tentang the effect on quality of life and body image of breast cancer survivors. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara body image dan kualitas hidup pasien kanker dengan nilai p-value 0,00 dan terdapat korelasi berarah positif yang kuat antara body image dan kualitas hidup dengan nilai 0,822. Dalam penelitian ini menyatakan kanker payudara dan pengobatannya menyebabkan efek samping psikologis, fisik, sosial dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan demikian, dalam penelitian ini ditentukan bahwa body image dan kualitas hidup wanita yang menjalani mastektomi berpengaruh negatif atau memberikan efek negatif kepada body image dan kualitas hidup pasien. Kemudian didukung oleh penelitian Chow et al. 2019, relation between body image and health-related cohesion of life in Chinese cancer survivors during the transitional cancer survivorship, diperoleh adanya hubungan body image dengan kualitas hidup dengan nilai p-value 0,001. Yang menyatakan mengatasi body image merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan pasien kanker di Cina. Selama masa transisi mereka, kurangnya perhatian yang diberikan pada body image dan penilaian awal, intervensi dan penanganan yang sesuai harus dipertimbangkan. Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Haryati dan Sari 2019 yang meneliti tentang hubungan body image dan kualitas hidup pasien kanker payudara. Hasil penelitian ini didapatkan nilai p-value 0,000 kurang dari 0,01. Pasien yang menjalani kemoterapi dapat mengalami perubahan dari berbagai aspek-aspek kehidupan yang akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik.
kesehatan psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Dengan kata lain, hal tersebut juga akan berdampak pada kualitas hidup pasien. Selanjutnya, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. 2019, didapatkan terdapat hubungan antara tekanan psikologis dengan kualitas hidup pasien kanker dengan nilai p-value 0,001. Masalah yang mengupakan dalam penelitian ini, masalah ekonomi adalah penyebab paling umum dan tekanan psikologis pada lansia dan anak-anak. Ketakutan, kesedihan, dan pusing nyeri, distres yang signifikan pada pasien kanker paru berkorelasi negatif dengan status kesehatan, fungsi fisik, fungsi emosional, fungsi kognitif, fungsi sosial, dan fungsi sosial berkorelasi positif dengan gejala seperti kelelahan, mual dan muntah, nyeri sesak napas, insomnia, kehilangan nafsu makan, dan sembelit. Kemudian mengenai implikasi penelitian, yang pertama mengenai pelayanan keperawatan bagi rumah sakit, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penilaian yang bermanfaat, memberikan informasi kepada rumah sakit untuk mengadakan upgrade skill dan untuk perawat mengenai pengkajian dan penata laksanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan body image dan kualitas hidup kurang. Kemudian untuk implikasi pendidikan keperawatan, penelitian ini dapat menjadi edukasi dan memberikan informasi berupa pentingnya body image dan kualitas hidup pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Kemudian untuk penelitian keperawatan, penelitian ini menggambarkan bahwa body image dan kualitas hidup pasien yang menjalani kemoterapi berada pada tingkat rendah. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya jika ingin berminat dan tertarik ingin meneliti dengan hal yang sama. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu karakteristik responden pasien yang menjalani kemoterapi di rumah sakit umum dan di keluarga sebagian besar yaitu berumur 46 sampai 65 tahun sebanyak 56,7%. Kemudian status pernikahan menikah 85,85%. Jenis kanker payudara 61,2%, jenis kelamin perempuan 83,6%, pendidikan terakhir pendidikan dasar 73,1%, pekerjaan tidak bekerja 52,2%, dan lama kemoterapi 1 sampai 3 bulan 37,3%. Kemudian body image pasien kanker yang menjalani kemoterapi di rumah sakit umum dan di keluarga yaitu sebagian besar berada pada kategori kurang 80,6%. Kemudian untuk kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di rumah sakit umum dan di keluarga sebagian besar berada pada tingkat kategori kurang 77,6%. Kemudian terdapat hubungan body image dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi dengan nilai p-value 0,000 dan correlation coefficient sebesar 0,48. Kemudian saran dari peneliti yang pertama bagi responden disarankan bagi pasien kanker yang menjalani kemoterapi agar dapat meningkatkan body image dan kualitas hidupnya dengan cara mematuhi setiap anjuran dari tenaga kesehatan sehingga dapat meningkatkan kesehatan. Kemudian penelitian selanjutnya disarankan pada penelitian selanjutnya untuk meneliti variabel lain yang mempengaruhi kualitas hidup seperti stadium kanker, tingkat stres, konsep diri, dan terapi lain yang tidak dibahas oleh peneliti. Kemudian untuk institusi disarankan dapat memanfaatkan informasi data yang diperoleh dalam penelitian ini
sebagai sumber proses belajar mengajar tentang body image dan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di rumah sakit dan di keluarga. Kemudian untuk rumah sakit disarankan dapat mengadakan kegiatan promosi dan motivasi bagi pasien yang menderita kanker dan keluarganya yang dapat memberikan semangat dan menjalani perawatan dan pengobatan sehingga dapat meningkatkan body image dan kualitas hidup pasien. Baik, kurang lebih seperti itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.